Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Kenalkan, nama saya Salman Al-Badilah dengan NIM 2221075. Prodi PBA IAIN Pekalongan. Kelompok saya waktu PKL yaitu kelompok 6 Tolha bin Ubaidillah. Di sini saya mendapatkan tugas membuat video tentang menjelaskan moderasi beragama dengan tema ormas Islam intoleran. Ya, apa sih ormas Islam intoleran itu? Ormas Islam intoleran yaitu memiliki 3 kata: ormas, terus Islam, terus intoleran. Di sini saya akan mengartikan satu persatu. Ormas yaitu organisasi masyarakat atau organisasi yang didirikan oleh masyarakat ataupun dibentuk secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kesamaan kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan pastinya memiliki tujuan. Terus intoleran yaitu tidak tenggang rasa, yaitu tidak memiliki sifat keterbukaan. Terus tidak memiliki rasa toleransi, yaitu selalu tidak menghargai atau menghormati pendapat pihak-pihak lainnya. Jadi saya dapat mengartikan ormas Islam intoleran yaitu organisasi masyarakat yang beragama Islam yang tidak memiliki rasa tenggang rasa, yaitu tidak memiliki sifat keterbukaan dan tidak memiliki rasa toleransi, yaitu tidak bisa menghargai pendapat orang lain ataupun organisasi ataupun aliran-aliran yang lainnya. Jumlah ormas di Indonesia sangatlah banyak sekali. Tetapi dalam banyaknya ormas di Indonesia pastinya memiliki sifat-sifat yang berbeda. Yaitu ada yang memiliki sifat fundamentalis, liberalis, dan moderat. Di sini saya akan bahas yang fundamentalis. Yang pertama yaitu karakteristik fundamentalis. Yang pertama, beranggapan bahwa kebenaran yang sebenar-benarnya hanya pada teks-teks agama dan menolak pemahaman kontekstual terhadap teks agama. Jadi maksudnya di sini yaitu mereka kaum fundamentalis ataupun golongan fundamentalis maksudnya di sini menganggap bahwa teks-teks agama itu yang paling benar. Ya memang benar, yang paling benar ya memang. Tetapi kita harus melihat kontekstual, yaitu kondisi ataupun keadaan dari masyarakat sekitarnya. Karena hukum itu pasti akan berubah dengan berjalannya waktu. Jadi kita tidak bisa melihat, ya kita harus melihat Al-Quran, tetapi kita harus menyimbanginya dengan kontekstual tersebut. Terus yang kedua, mereka menolak pluralisme dan relativisme. Karena pluralisme merupakan produk yang salah dari pemahaman terhadap teks suci, yaitu mereka menganggap bahwa yang melenceng ataupun yang keluar yang tidak sama persis dengan teks agama itu salah. Mereka menganggap kaum fundamentalis yaitu seperti itu. Sedangkan relativisme yaitu pandangan tidak selaras dengan pandangan fundamentalis. Ya karena fundamentalis itu tidak memiliki rasa toleransi, yaitu tidak dapat ataupun tidak dapat menerima atau menghargai atau menghormati pendapat orang lain. Jadi mereka yang berbeda pendapat dengan mereka, maka itu akan disalahkan. Terus yang ketiga, kaum fundamentalis menganggap dialah yang paling benar dalam menafsirkan teks agama. Kaum fundamentalis tidak melihat dan bahwasanya Islam itu sudah sejak dulu. Misal contoh itu seperti zaman 4 mazhab tersebut, mereka sudah melakukan ataupun terdapat perbedaan dalam memahami teks-teks agama. Dan mereka dan kaum fundamentalis itu tidak melihat, maksudnya di sini kaum fundamentalis yaitu menafsirkan agama
dengan melihat teks-teks agama tanpa menyeimbanginya dengan kontekstualnya. Terus yang keempat, gerakan fundamentalis memang selalu dihubungkan dengan intoleran. Jadi gerakan mereka selalu berhubungan dengan radikal, kekerasan, intoleran, dan pandangan sejenisnya. Hal ini bertolak belakang dari sikap-sikap yang diajarkan oleh Islam, yaitu Islam itu cinta damai dan tidak ada kekerasan terhadap kaum-kaum yang tidak sesuai dengan agama Islam. Terus kita di Islam memiliki 3 golongan, yaitu fundamentalis, liberalis, moderat. Fundamentalis yaitu terlalu berlebihan lah dalam beragama. Hal ini tidak diperbolehkan. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi kita terus yang liberalis yaitu terlalu menggampangkan atau memudahkan hukum agama. Hal ini juga tidak diperbolehkan. Terus kalau moderat itu umatan wasaton, umat yang tengah-tengah, tidak terlalu keras dalam beragama dan tidak terlalu memudahkan dalam beragama. Karena saya mengambil qaul dari Ibnu Azir, sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan dan kita tidak boleh berlebihan dalam perkara tersebut. Seperti halnya kita ibadah 24 jam dan kita tidak bekerja, anak ataupun istri kita semisal terlantar, itu juga tidak diperbolehkan. Karena kita harus menyeimbangi antara ibadah, bekerja, dan menafkahi keluarga. Itu kita harus menyeimbang. Tidak harus bekerja terus kita ibadahnya lupa, ataupun sebaliknya ibadah terus jadi kita tidak bekerja. Hal itu tidak diperbolehkan. Karena Rasulullah juga, karena kita melihat nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga sudah dari kecil berdagang dan tidak lupa juga ibadah. Jadi kita harus selalu mengimbangi di antara ibadah dan bekerja. Dan cukup sekian dari saya. Jika ada kalimat atau kata yang salah atau penjelasan atau pemaparan materi yang salah, mohon dimaafkan karena al-insan makhluk khata' wa nisyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.